Bapak Ibu, kami tidak ingin ini diletakkan pada histori yang mungkin puluhan atau ratusan tahun silam. Kita di depan mata saja, dalam 15 bulan ke belakang saja, bombardir yang dilakukan oleh Israel ke Gaza, Palestina, yang dilakukan oleh tentara IDF. Mbak Moni, tadi ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab ke Prof. Hikmahanto, Mbak Moni. Ya, tadi kan Pak Profesor bilang tentang tanah air Gaza. Nah mungkin ini untuk mengedukasi saya juga, versi dari Pak Profesor Hikmahanto, Gaza itu tahun 48 sampai 67 setahu saya secara sejarah itu dikuasai sama Mesir. Nah rujukan Pak Profesor itu Gaza sebagai tanah air orang Palestina itu sejak tahun berapa? Langsung Prof. Hikmahanto. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya 48 itu ketika Israel terfasilitasi untuk membangun negaranya, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah sebelum itu, katakanlah ya, setelah Perang Dunia Kedua, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua, itu sebenarnya ada di mana sih? Dan rakyat Palestina kan juga merasa bahwa saya ini punya tanah loh, yang diambil oleh Israel, kan begitu. Kemudian difasilitasi Balfour dan kemudian ada deklarasinya, mereka masuk membangun yang kemudian dianggap sebagai Zionis begitu. Dan kemudian ya kita tahu bahwa mungkin konsentrasi dari katakanlah Palestina, rakyat Palestina itu ada di sana dan kemudian juga kemudian ada di Gaza, tetapi memang boleh dibilang mungkin saja dikuasai oleh Mesir. Nah tapi kemudian kalau misalnya Mesir mengatakan ya ini sudah merupakan milik dari rakyat Palestina sekarang, katakanlah begitu. Dan sekarang saya tanya nih, apakah rakyat Palestina menganggap atau tidak menganggap Gaza sebagai tanahnya? Sekarang ini, kan tadi kan Mas Andrew mengatakan, udahlah nggak usah ditarik ke belakang. Sekarang kita tanya kepada mereka yang ada di Gaza, apakah ini tanahmu? Apakah mereka akan mengatakan, oh tidak ini bukan tanah saya? Saya nggak yakin, Mbak Moni. Berarti acuannya adalah sejak dari tahun? Ya sebelum Israel masuk sebenarnya, sebelum Israel 67. mendirikan negara Israel. Ketika resolusi PBB 181 dihasilkan oleh PBB tahun 1947 itu membagi dua negara loh. Israel dan Palestina. Israel setuju. Palestina ternyata negara-negara Arab, ada 13 negara Arab menolak Bapak Ibu semua. Apa yang terjadi? Diperangin malah Israel. Perang Arab Israel pertama tahun 1948. Jadi jika ada fakta bahwa negara Palestina tidak berdiri tahun 1948 itu salah dari 5 negara Arab. Mesir, Yordania, Lebanon, Irak, dan Suriah. 5 negara Arab ini yang sama yang kalah tahun 1948 kembali menyerang Israel tahun 1967. Tahun 1967 Israel berhasil merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Yordania dan Mesir tadi. Gini Mbak Monik, Mas ini berbasiskan pada negara, padahal negara itu ada pemerintahan. Pemerintahan itu bisa berganti loh. Dan ketika pemerintahan berganti, dia juga bisa bersikap berbeda. Ya. Saya ambil contoh pada waktu Iran katakanlah, pada waktu Iran di bawah Syah Iran, apakah tidak mempunyai hubungan baik dengan Israel? Oh punya. Tapi ketika Ayatollah Khomeini masuk menjadi pemimpin, berubah enggak? Berubah. Jadi tolong dibedakan antara sikap negara dengan sikap pemerintahan dari suatu negara yang bisa berbeda. Kita kembali antara ke tema. Satu negara dengan negara. Mas Grace, kita ke Mas Grace. Ini adalah pernyataan yang salah ya, bahwasanya Israel itu setuju dengan resolusi PBB di tahun 1947. Karena nyatanya saat proklamasi kemerdekaan Israel itu di tanggal 14 Mei 1948, Ben Gurion pernah berkata, kita menerima resolusi PBB tetapi orang Arab tidak. Mereka juga sedang berperang melawan kita. Jika nanti kita mengalahkan mereka dan kita berhasil menguasai wilayah Galilea Barat dan jalan-jalan menuju Yerusalem, lalu kenapa kita harus menerima perbatasan itu lagi? Artinya apa? Israel dari awal dia ingin agar wilayah seluruh Palestina itu dikuasai. Jadi istilahnya resolusi PBB yang sudah ditentukan wilayah Arab dan wilayah Yahudi itu semacam bantu loncatan aja buat mereka. Jadi keinginan aslinya mereka menguasai seluruh Palestina. Itu yang pertama yang sudah kita lihat dari pernyataan ya, dari faktanya kan Ben-Gurion. tidak terjadi demikian, Mas. Terjadi sekarang. Terjadinya justru sekarang aja tepi barat dikuasai. Justru Gaza saja sudah di. Enggak, tepi barat itu wilayah dari
Palestina, Iya, otoritas tapi kan Palestina. dikuasai oleh Israel saat ini, Enggak, masih dijajah. Mas belajar sejarah dulu. Itu sejarah Kesepakatan Oslo, Ah. kesepakatan Oslo membagi 3 wilayah di tepi barat, area A dan B untuk Palestina, area C untuk Israel. Area C di tepi barat kan? Iya, Iya, berarti Yudea dan dikuasai Samaria. Israel kan? Berarti dikuasai Tepi oleh Israel. barat adalah sisi barat dari Sungai Yordan. Sisi baratnya adalah Yudea dan Samaria. Jangan sebut Yudea dan Samaria, sebut Kenapa? itu tepi Yudea barat. dan Samaria itu adalah fakta sejarah dari Israel. Yesus, Tuhan yang saya sembah, itu dari Yudea. Dan orang Yahudi disebut sebagai Yudea. Maaf saya harus jelaskan ini. Karena memang itulah fakta sejarah. Dan kita harus sepakat bahwa sekarang Israel itu sudah, maaf ya kalau saya bilang baik, memberikan Yudea dan Samaria area A dan B. Tepi barat. Bayangin Bethlehem. Kenapa nggak dikasih semua? Bethlehem, kota A, B, C. kelahiran. Kenapa itu nggak dikasih semua? Kota Kenapa nggak Bisa IDF saya tidak pergi dari jelaskan? sana? Bethlehem kota kelahiran dari Raja Daud, kota kelahiran dari Yesus, diserahkan kepada otoritas Palestina untuk perdamaian. Apakah Monik. terjadi perdamaian? Tidak. Mbak Gus Monik, Rofi? ya kalau saya melihat ya di internal kita aja, Mbak Monik dan Mas Mas Kris. ini itu luar biasa ya pertentangannya. Apalagi kalau di sana Israel Palestina. Makanya garis besarnya Prof. Kalau memang jika kita berbicara kemanusiaan ya, lepaskan dulu egoismenya. Kita berbicara keselamatan warga gitu loh. Memang semua orang hidup atau apa itu merdeka atau mati bagus itu. Tapi ketika saudara kita Palestina yang memang tidak ada pilihan menyangkut nyawa dan jiwa, maka pilihannya adalah yaitu tadi hifdun nafas itu gitu loh. Nah, persoalan Israel Palestina ini memang nggak akan selesai-selesai ketika kita sama-sama suudon, sama-sama mempertentangkan terus. Bayangkan di internal kita ini dua ini loh. Nggak selesai-selesai berdebat karena sama-sama untuk menguatkan argumentasinya itu. Tapi Gus Jadi tadi ketika- ada penjelasan, ini ada fakta perang, ada kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel ke Gaza. Iya, maka dari itu ketika rame-rame tentang wacana Donald Trump tadi, saya tadi kan bilang, kalau warga Palestina mau dalam rangka untuk rekonstruksi di sana memperbaiki Palestina, terus kemudian negara kita juga mau, terus kemudian PBB juga mau, betul-betul untuk kemanusiaan, betul-betul untuk perdamaian, maka saya jawab, saya setuju. Gus Rofi. Lebih enak untuk Oke. Boleh saya Arti- bicara sedikit Gus? Gus, gini ya, yang saya maksud gini ya. Kalau misalnya di Gaza itu situasi gencatan senjata, damai dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah mau rakyat Palestina yang tinggal di Gaza untuk dipindahkan, direalokasi ke Indonesia gara-gara katanya mau melakukan rekonstruksi. Eropa melakukan rekonstruksi pasca Perang Dunia Kedua. Apakah dievakuasi? Enggak. Ini yang masalahnya memang humanis dipindahkan. Tapi seperti Mas Kris katakan, jangan-jangan ini pengusiran. Pahlawan itu bisa dilihat sebagai pemberontak. Tadi bicara sejarah, history sama her story. Kan gitu. Sayangnya history itu kan his gitu ya. Sejarah itu tergantung dari siapa yang melihat. Maka tadi saya setuju dengan Mas Andrew mengatakan, kita lihat faktanya sekarang. Situasi sekarang gencatan senjata, kok tiba-tiba muncul wacana yang mau merealokasi rakyat Palestina yang di Gaza ke Indonesia. Seolah-olah supaya di Indonesia mau menyambut atau misalnya menyindir, sarkasme, atau membuat kita seperti kayak begini, rame. Kan nggak seperti itu. Kita mau membantu. Membantu apa? Dari sisi kemanusiaan. Apakah tepat misalnya dari sisi kemanusiaan ada hak asasi manusia yang dilanggar? Kan kita berteriak. Sama kok sama rakyat yang di Amerika, walaupun mungkin pemimpinnya tidak mau melakukan itu, tapi sama kok. Yang di Inggris, yang di Spanyol dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini kan baru wacana ya dari tim transisinya Donald Trump. Dilihat apakah memungkinkan kalau direlokasi ke Indonesia. Saya dan kami di MUI tidak setuju kan gitu. Masalahnya apa? Tadi ya kemaslahatan. Yang di samping juga orang Palestina yang di Gaza juga belum tentu mau keluar.
dan lebih terpusat ketika orang mau membantu gitu loh. Jadi apakah tidak mungkin umpamanya dari Gaza Selatan yang dibangun dia di Gaza Utara. Mungkin orang lebih nyaman di rumahnya meskipun seperti apapun. Saya menganggapnya tanah airnya mereka. Dan itu diakui oleh dunia sekarang. Kalau kembali pada sejarah 2500 tahun yang lalu sebelum Masehi itu berganti-ganti di sana. Kita sekarang faktanya pengakuan dunia gitu loh. Bahwa di sana adalah orang-orang Palestina gitu lah. Nah, yang seperti ini saya pikir kami di Indonesia melihatnya terlalu jauh lah. Kalau humanisnya oke lah kita humanis, tapi kan menjadi perlawanan ya mereka yang mereka ingin tanah airnya lalu disuruh pergi. Apa yang bisa mereka dapat ketika mau pergi begitu dengan tanah airnya sendiri gitu ya. Kalau saya merasa tanah air ya karena mereka juga mencintai, enggak mungkin mereka juga dalam keadaan tadi ketakutan dengan berbagai ancaman kemudian mereka mau bertahan kalau tidak mengakui tanah airnya, enggak mungkin. Bukan masalah buruk sangka suzon atau itu ya? Ya Bukan enggak lah, kalau suzon apa yang kita yang fakta kok. Faktanya mereka itu diserang. Kalau mereka nyerang Tufanul Aqsa hanya berapa hari, ini setahun lebih loh diserang loh. Berapa korbannya di Israel? Kalau tadi menunjukkan anak-anak dengan penukaran orang tua, berapa yang mati anak-anak dan orang tua yang di situ juga bantuan tidak nyampe di Palestina. Itu fakta dan itu diputuskan dalam keputusan hukum. Jadi mau dibolak-balik bagaimanapun ini fakta yang sudah berbicara. Ya, kita melihat fakta, Gus Rofi'i. Apakah kemudian Anda juga sepakat begitu ya? Mereka yang kemudian sudah susah payah mempertahankan tanah airnya harus kemudian meninggalkan tanah itu. Siapa sih yang nggak kepingin menjadi seorang pejuang jihadis selama ini yang sering didengung-dengungkan. Makanya ketika pilihannya sudah tidak ada lagi itu, maka ya harus selamat dulu. Jiwa raga ini harus selamat dulu. Nah, halo, ya harus selamat dulu. Jadi kalau pandangan-pandangan baik Profesor Hikmahanto, saya ini termasuk beliau yang beda pandangan mungkin dengan teman-teman lain, pasti kepinginnya apa sih di dunia ini? Ya damai. Nah, ketika tidak ada perdamaian di situ, terus dihadapkan dua pilihan tadi itu, ya maka solusinya adalah bagaimana nyawa ini selamat. Tapi dengan catatan tidak boleh ada kecurangan, misalnya oh ternyata diusir tujuannya supaya Israel itu betul-betul merdeka dan itu dikuasai, ini tidak boleh. Makanya sambil menyelamatkan diri terlebih dahulu dilakukan lobby-lobby kesepakatan-kesepakatan, karena hakim dunia itu kan ada namanya PBB itu kan. Nah kan nggak mungkin moro-moro dipindah, tiba-tiba ujuk-ujuk dipindah, nggak mungkin. Pasti ini hanya wacana. Tapi ketika wacana itu ditanyakan, saya milih untuk menyelamatkan dulu daripada untuk mempertahankan tanah itu. Karena dengan selamat itu bisa berpikir. Mas Hussein ingin menanggapi. Kalau begitu kita coba tanggapi dulu Mas Hussein, silakan Mas Hussein. Kalau warga Gaza sebenarnya seperti apa? Sepakat jadi, tidak dengan wacana ini? Kalau tadi kita ini, ya kita kan mentoknya itu kan di perkara apakah warga Gaza ini mau atau tidak gitu ya dipindahkan itu kan. Jadi tadi kalau dikatakan jangan kegeeran atau apapun, sekarang kita langsung warga Gaza deh. Dan enggak cuma 1, 3 saya di sini. Kita semua tahu. Abu Khalid Abu Himtan atau warna saya. Tahu. Asal ada tafsir mubasyarah. Kita akan dengar langsung perkataan teman-teman kita di Gaza ini. Kira-kira mereka mau gak sih direlokasi ke Indonesia meskipun sementara. Nah ini namanya Muhammad Al-Masri, ini namanya Abu Khalid, ini Abu Ayhar, tiga-tiga ini dari Gaza penyintas genosida. Kita dengar perkataan ini deh, Masri. Abdullah Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أولا نشكر الشعب الأندونيسي حكومة وشعبا على جهودهم الجبارة إلى شعبهم الحبيب في فلسطين وخصوصا في غزة المظلومة المكلومة التي تباد في كل يوم وفي كل حين. رسالتنا من شعب غزة من 2 مليون شخص من قلب غزة إلى أندونيسيا. هذه الرسالة الجميع يعلمها والجميع يتحدث بها دائما ويشكر ويعرف ويعلم جيدا ما هو الشعب الأندونيسي في الحكومة وفي الشعب وفي الرئاسة. دائما أنتم سباقون إلى الخير وسباقون في إرسال صوتنا إلى جميع أنحاء العالم.
Tolong dibantu Mas Husin. Pak Khairil, Oke. boleh mungkin membantu untuk translate-nya? Ya. Hanya Jadi, menyampaikan pertama- ucapan terima kasih atas keperhatian orang-orang Indonesia. Tak diragukan lagi orang Indonesia adalah sahabat dekat, saudara dekat dengan Palestina. Dan saya belum mendapatkan konfirmasi apakah dia bisa mewakili kalau orang Palestina mau direlokasi ke Indonesia. Itu belum ada jawaban. Baru mengucapkan terima kasih atas perhatian dan banyak sekali orang-orang Indonesia yang membantu ke Palestina. Mas Husin bisa bantu jawab Ahlan itu? wa sahlan. Fadol Indonesia. Masya Allah, ana hibbuk, like I love you full. Oke, sikap Indonesia. warga Gaza seperti Siap apa? terima Apakah ya beriman atau kalau tidak? memang Sesaat mau ke lagi. sini. Saat Kita lagi harus jeda. katakan terakhir. ثانيا كان لي الشرف أن أزور أندونيسيا، وهذا شرف عظيم. شعب لطيف وشعب عظيم وشعب بسيط جدا، محب للحياة ومحب إلى أحرار العالم، ودائما يعني كان منهم الترحيب للشعب الفلسطيني. وقبل عدة أيام تحدث الملعون ترامب Baik. عن Ditahan أنه dulu. سوف Warga Gaza yang يخرج bersambung bersama kita, الفلسطينيين kita harus jeda dulu الغزيين hanya إلى di catatan أندونيسيا. demokrasi. Pemirsa, nanti kita akan bantu translate-nya. Tetaplah bersama kami. Langsung dijawab, Mas Husin, warga Gaza setuju tidak direlokasi ke Indonesia? Setuju ataukah tidak Mas? Anta Indonesia tuwafiq al-luju ila Indonesia ya Syekh. Indonesia Zense. PIK ada ya. مرحبا. رسالتي إلى مونيك تمام، وإلى ترامب وإلى أمريكا وإسرائيل. سنبقى في غزة إن شاء الله ما دام معنا المخلصين في هذه الأرض وأندونيسيا والشعوب الأخرى. سنبقى في غزة وسنأتي إلى أندونيسيا زيارة إن شاء الله، وأندونيسيا تأتي إلينا. Jadi dia sebenarnya tetap mau di Jadi Gaza. saya Soal kita terjemahkan, main dia bisa tetap siap ingat main ya. ke Indonesia dan orang Indonesia juga bisa main ke Gaza. Oke. Jadi tidak Nah. setuju direlokasi ke Indonesia dia. Oke. Mas Husin juga ingin bantu. Ahlan wa sahlan. Baik, terima kasih. Beb apa siapa? Beb ya? Intinya Ditahan dulu, Masri ini bukan orang baru. Dia pernah ke Indonesia beberapa kali dan dia merasakan sekali nikmatnya di Indonesia, masalah sejuknya, orang-orang yang baik-baik. Cuman kalau untuk tinggal di sana meskipun hanya sementara atau relokasi dia nggak setuju. Kita akan tetap di Gaza. Tapi kalau untuk kunjungan, untuk wisata kita siap datang ke Indonesia atau warga Indonesia datang ke kita akan sambut dengan hangat seperti keluarga. Oke, Gitu. baik. Terima Sudah. kasih banyak Mas Husin telah kemudian mengkonfirmasi Sudah. bahwa warga Gazanya ternyata juga nggak mau gitu dipindah. Jawaban langsung Ya, ada dari mau. warga Gaza. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di catatan demokrasi. Walaupun Terima malam kasih hari ini banyak. sepertinya Padol Beb. Padol Beb. kami cukup kaget karena Prof Hikmahanto emosionalnya luar biasa malam hari ini, Prof. Ini betul-betul suasana kebatinan yang dicurahkan di meja catatan demokrasi, tapi bajunya tetap luar biasa dari BHS ya Maria. Terima kasih. Seperti baju kita yang keren, diskusi kita malam ini juga keren gitu. Terima kasih banyak seluruh narasumber sudah hadir bersama dengan kami. Ya, Tapi juga paling tidak BHS. pemerintah kita juga sudah menegaskan ya bahwa Kementerian Luar Negeri kemudian menegaskan bahwa pemerintah kita menolak wacana tersebut, Andrew. Kami tutup catatan demokrasi malam hari ini. Saya Andrew Meda Merkuri. Saya Maria Segaf. Kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.